Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 9. Saya Nuriati, peserta dari Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Lamoware, Kabupaten Kolaka Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah untuk menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif melalui tindakan dengan nilai-nilai kebajikan universal, memahami perilaku motivasi manusia, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. 5. Posisi kontrol guru serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah di sekolah melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, anak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yang kuat dapat menciptakan murid yang merdeka melalui disiplin diri dengan motivasi internal, bukan motivasi eksternal berupa hukuman ataupun paksaan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. 3. Motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru yang mampu memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka kita dapat mengetahui motivasi apa yang terdapat dalam diri anak. Jika motivasi anak adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti motivasi anak masih bersifat eksternal. Oleh karena itu, kita harus menghindari pemberian imbalan, penghargaan, ataupun pujian yang berlebihan agar anak bisa bekerja secara ikhlas. Tugas kita adalah menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak, yakni menjadi anak yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. 5. Posisi kontrol yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau monitor, maupun manajer. Posisi kontrol manajer disarankan untuk membimbing murid agar memiliki disiplin yang positif, sehingga dapat menumbuhkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah melalui segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia terbagi atas dua bagian, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, manusia membutuhkan kesehatan, rumah, makan, dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan psikologis, yakni kasih sayang dan bisa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Semua murid pasti ingin diterima dengan baik. Oleh karena itu, guru harus mampu menerima murid apa adanya, sesuai dengan kodratnya, karena mereka unik dengan segala kekurangannya. Memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu,
guru juga harus mampu memahami bahwa murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gaussen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah di sekolah, guru berperan sebagai manajer melalui 3 tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari ketiga segitiga restitusi tersebut adalah untuk menumbuhkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab serta dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan materi sebelumnya, yakni filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak adalah budaya positif. Hubungannya dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah bagi kita dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni menumbuhkan anak yang berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mampu menuntun dan menerima anak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kodratnya, karena setiap anak unik dengan segala kekurangannya masing-masing. Antara budaya positif, nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terlaksana dengan baik jika seorang guru penggerak dapat terus melestarikan nilai-nilai dalam dirinya, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah, sehingga dapat menumbuhkan anak yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, tentunya kita memikirkan impian masa depan terhadap anak melalui visi guru penggerak yang dapat diwujudkan dengan membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan melalui tahapan Bagja. Sudah sepatutnya lah kita sebagai guru menjadi tauladan dalam menerapkan budaya positif agar dapat menumbuhkan anak yang berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk dapat saya terapkan dan saya bagikan pengalaman belajar saya kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik yang saya peroleh adalah peran guru sebagai posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Dalam menumbuhkan motivasi internal anak, sebaiknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan karena dapat merusak hubungan serta dapat mematikan kreativitas anak. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah sebagai pendidik PAUD, menyadari
bahwa selama ini saya hanya berada pada posisi teman, bahkan terkadang posisi penghukum. Seharusnya kita sebagai pendidik melaksanakan posisi kontrol manajer yang memang dianjurkan dalam mendidik, serta menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya sebagai pendidik PAUD adalah menangani anak yang sering bertengkar gara-gara mainan ataupun pensil yang mereka perebutkan. Saya mengatasi hal tersebut dengan mendekati, memberikan pertanyaan sederhana untuk mengetahui apa penyebab mereka bertengkar, mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, serta meminta kepada keduanya agar saling memaafkan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya lebih termotivasi dan antusias untuk memperbaiki diri dalam usaha mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah anak sudah mulai termotivasi dengan menunjukkan perilaku yang mengandung nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan budaya positif yang telah diterapkan. Hal yang perlu diperbaiki adalah dengan mengurangi pemberian penghargaan atau imbalan, pujian pada anak, serta posisi manajer dalam menangani masalah yang terjadi pada anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebagai pendidik PAUD, saya menerapkan posisi sebagai teman dan terkadang sebagai posisi penghukum. Perasaan saya pada saat itu penuh dengan keraguan, karena jika saya hanya menerapkan posisi sebagai teman, anak akan merasa bahwa berbuat salah itu hal yang biasa, karena tidak ada hukuman. Dan jika saya menerapkan posisi penghukum, maka saya akan merasa bersalah, karena memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Padahal mereka masih kecil dan belum memahami tentang sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer, namun tetap menerapkan posisi teman, sebab saya sebagai pendidik PAUD harus senantiasa menjaga kenyamanan anak. Perasaan saya sangat lega dan tenang, karena mulai memahami tentang pentingnya sebuah komunikasi yang baik terhadap anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana agar dapat menceritakan masalah yang mereka hadapi, serta mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tapi hanya satu tahapan saja, yakni validasi tindakan yang salah dengan mengatakan siapa yang salah, ayo minta maaf. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari, hubungan antara nilai dan peran guru penggerak dalam penerapan budaya positif, yakni kolaborasi dengan rekan guru, orang tua, masyarakat, agar budaya positif tidak hanya terlaksana di kelas, tetapi juga dalam lingkungan sekolah, keluarga, serta di lingkungan dimanapun anak berada.